Selamat siang Pak Timbul. Selamat siang Bu Sarwanti. Iya, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu, sehat. Bu Iya, Sarwanti sendiri bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Pak Tim. Terima kasih ya Pak Tim sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini sesuai kesepakatan kemarin. Ada yang mau diobrolkan ya Pak Timbul kepada saya. Pak Timbul mau menyampaikan apa sih Pak? Iya Bu, gini Bu, saya ingin ngobrol tentang anak-anak saya Bu di kelas 5, terutama ketika pelajaran matematika nilainya itu selalu rendah Bu. Mereka ternyata belum menguasai yang namanya perkalian dan pembagian Bu. Hari ini saya mau ngobrol sama Bu Sarwanti gimana ya Bu ya supaya nilai anak-anak itu naik dan anak-anak itu paham paham betul konsep perkalian dan pembagian. Oh, baik, Pak. Jadi Pak Timbul menginginkan supaya anak-anaknya paham betul nggih tentang konsep perkalian dan juga pembagian ya, Pak? Iya Bu. Oke, karena waktu kita terbatas ya, Pak ya. Saya ingin Pak Timbul dapatkan nanti di akhir percakapan ini kita hari ini, Pak. Apa Saya yang oh mm-mm. nggih Bu. Iya, Saya iya. ingin anak-anak itu paham betul Bu tentang konsep perkalian dan pembagian. Kalau anak-anak paham kan nanti untuk materi selanjutnya kan saya mengajarnya jauh lebih mudah Bu. Selama ini mereka lama sekali Bu dalam mengerjakan soal. Ternyata itu ya tadi konsep perkaliannya itu belum dikuasai. Begitu Bu. Yang saya harapkan nanti anak-anak itu lancar dalam perkalian dan pembagiannya Bu. Supaya ketika nanti masuk dalam materi saya sudah gampang gitu ya Bu ya mengajarkannya lebih mudah lagi begitu Bu. Begitu ya, Pak. Jadi Pak Timbul ingin anak-anaknya itu kuat dalam berhitung perkalian dan pembagian ya. Iya. Kalau dari pengamatan Pak Timbul sendiri tuh hal-hal apa ya, Pak, yang menyebabkan anak itu kurang menguasai konsep perkalian dan pembagian itu? Apa coba, Pak? Menurut pengamatan saya ya Bu ya, anak-anak ini karena lost learning Bu, efek dari pandemi kemarin Iya. gitu. Jadi selama pandemi kan anak-anak itu kan belajar di rumah ya, terutama dibimbing orang tuanya. Nah, orang tuanya sendiri kan ketika mengajari matematika kan eh, beliaunya kan tidak sabar gitu. Jadi anak-anak sering kalau diajari orang tuanya itu tidak mau gitu Bu. Iya, Selain Pak. itu eh, anak-anak juga kurang Bu latihan soalnya gitu. Kasus Mm. ini itu saya temukan Bu baik di 2022, 2023 itu sama. Jadi anak-anak itu rata-rata di perkalian dan pembagian itu sangat lemah sekali Bu. Oh iya Pak, nggih. Berarti efek pandemi itu memang begitu sangat berpengaruh ya Pak Iya. terhadap perkembangan belajar anak-anak gitu. Ah, apa ya dari seluruh siswa di kelas Bapak itu keterampilan berhitungnya terutama perkalian dan pembagiannya itu kurang ya Pak? Sebenarnya tidak semua Bu. Dari murid saya kan jumlahnya ada 11 nih. Dari 11 itu hanya 3 yang bisa dan sisanya 8 itu yang kurang memahami Bu. Yang masih jauh lah Bu dari kemampuannya dari di perkalian dan pembagian Bu. Yang 8 itu benar-benar masih kurang, hanya 3 anak Bu. Hmm. Begitu nggih. Masih banyak sekali berarti ya, Pak, yang belum bisa perkalian itu ternyata nggih. Presentasi siswa yang kemampuannya bagus masih kecil sekali itu, Pak, nggih. Idealnya yang Pak Timbul harapkan dari siswa Bapak tersebut di kelas 5 itu seperti apa, Pak Timbul? Kondisi ideal ya Bu ya, ya paling tidak yang saya harapkan itu di kelas 5 paling tidak itu 85% sudah menguasai yang namanya konsep tadi Bu, kemampuan berhitung terutama perkalian dan pembagian Bu. Jadi nanti supaya ketika saya mengajar itu lebih mudah lagi Bu. Ketika anak-anak mengerjakan soal itu waktunya tidak terlalu lama. Terus jadi nanti dalam saya menyampaikan materi untuk selanjutnya itu lebih mudah begitu Bu. Baik Pak Tim. Jadi Pak Tim menginginkan
paling tidak 85% nggih anak-anak di kelas yang bisa menguasai keterampilan perkalian dan pembagian itu ya, Pak, ya? Iya, Ya, Bu. kalau sekarang ya, saat ini yang Pak Timbul lakukan apa Pak supaya Pak Timbul itu bisa mendorong kemampuan anak-anak tadi untuk meningkat gitu. Dan supaya Pak Timbul itu bisa mencapai kondisi ideal yang diharapkan tadi Pak, untuk mencapai 85% tadi. Selama ini yang saya lakukan baru ini, Bu, latihan-latihan soal gitu. Saya hanya memberikan dari soal yang tingkatannya mudah dulu, terus nanti besoknya soalnya naik lagi tingkatannya ke sedang, terus nanti lanjut lagi ke tingkatannya yang lebih sulit gitu. Jadi tingkatannya soal itu yang saya berikan itu meningkat, Bu, setiap harinya. Gitu. Oh, jadi seperti itu ya, drill soal gitu Nggih, ya, Pak? nggih, Bu, Nggih. seperti itu. Dilakukannya berulang-ulang ya, supaya anak paham betul caranya, begitu ya? Iya, Bu, seperti itu yang cara yang baru saya lakukan, tapi cara ini itu hasilnya baru meningkat sedikit, Bu. Jadi saya bisa mengatakan kalau ini itu masih sedikit kurang efektif gitu ya, Bu ya. Karena saya tidak bisa, Bu, memantau satu persatu gitu kan. Ketika saya drill soal gitu kan, saya kan otomatis 11 anak itu kan mengerjakan sendiri-sendiri gitu ya, Bu ya. Jadi saya tidak bisa memantau perkembangannya. Begitu, Bu. Ya. Langkah yang Pak Timbul lakukan kira-kira apa itu? Apalagi Pak ya, itu sudah bagus ya menurut saya. Nah, Nggih, eh, sudah dapat meningkat kemampuannya siswa tadi meskipun masih kurang efektif ya Pak ya, belum mencapai seperti yang diharapkan. nggih, nggih. Ada lagi tidak Pak cara Pak Timbul yang ingin dilakukan supaya efektif lagi untuk mendorong kemampuan anak-anak kelas 5 itu di dalam berhitung Pak? Jadi agar meningkat dan Pak Timbul bisa membantu perkembangan anak tersebut gitu Pak. Hmm, kira-kira gini, Bu, nanti rencananya di kelas 5 itu saya akan buat kelompok, Bu. Muridnya kan 11. Nah, nanti akan saya buat menjadi 3 kelompok. Nah, nanti masing-masing kelompok itu akan saya tentukan satu anak itu menjadi tutor. Jadi nanti dia itu karena yang 3 anak tadi ya, Bu ya, sudah memiliki kemampuan yang lebih baik dari yang lain. Jadi nanti harapannya anak-anak yang tadi itu bisa membantu rekannya yang lain, membantu saya. Gitu, Bu. Jadi nanti saya akan lebih mudah lagi ya, Bu ya, untuk berkeliling, membimbing antar kelompok, memandu, memantau. Jadi rencananya itu anu nggih dibuat kelompok dan ada tutornya Nggih, begitu nggih, ya, Pak? nggih, nggih, Bu. Dari masing-masing kelompok, nggih. Nggih. Berarti dalam satu minggu ya, Pak Timbul itu ya dalam mengajar matematika itu berapa kali, Pak? Rencana penerapannya begitu, bagaimana yang Pak Timbul inginkan? Apa mau setiap hari atau apa mau jam pelajaran matematika saja, Pak? Rencana ya, Bu ya, kalau setiap hari saya rasa tidak mungkin ya, Bu ya, takutnya anak itu nanti kan bosan ya tiap hari ketemu pelajaran Hmm. matematika terus gitu. Jadi nanti kemungkinan satu minggu saya akan pilih 3 hari. Jadi satu minggu saya akan pilih 3 hari selain Ya. hari di jadwal pelajaran matematika. Karena pelajaran matematika saya itu ada di hari Selasa dan Kamis, jadi nanti saya akan pilih 3 hari di selain hari itu. Jadi nanti saya akan pilih hari Senin, Rabu, dan Jumat. Senin, Rabu, dan Jumat. Berarti Nggih, 3 hari ya, Pak, nggih, penerapannya itu, nggih, oke. Bu. Kemudian anu Pak, bagaimana ya dengan alokasi waktunya Pak Timbul? Iya, Bu, 3 hari itu saya rasa sudah cukup ya. Nanti rencananya saya itu alokasinya waktu itu tidak lebih dari 45 menit supaya siswa itu tidak jenuh dan bosan gitu ya. Nanti saya bisa melaksanakannya kegiatan tutor ini per sesi ya, Bu ya, nanti 35 sampai 45 menit, Bu. Iya. Agar efektif ya yang pertama, yang kedua itu tidak mengganggu jam pelajaran yang lain gitu.
Oh, begitu pengalokasian waktunya nggih, Pak, nggih. Oh iya, baik, Pak, nggih. Ah, Pak Timbul, sayang sekali ini waktu kita sebentar lagi habis gitu, Pak. Ya, Nggih, Bu, sampai di nggih. titik ini coba saya kepengen tahu apa yang Pak Timbul dapatkan ya dari percakapan kita ini tadi. Oh, nggih, nggih, nggih. Tadi Bu, untuk meningkatkan keterampilan ya terutama konsep perkalian dan pembagian di kelas 5, kelas itu saya akan menerapkan metode tutor teman sebaya. Nah, nanti rencananya dalam pelaksanaannya itu 1 minggu 3 kali. Jadi selain hari di mata pelajaran matematika ya, hari Senin, terus Rabu dan Jumat. Nah, nanti pelaksanaannya kurang lebih 35 sampai 45 menit. Hmm, begitu. Untuk kira-kira ya Pak, untuk meningkatkan keterampilan siswa itu nggih, itu kira-kira itu ya Pak tadi ya 45 Nggih, menit itu ya bagus Pak, nggih. Oke Pak Timbul. Eee ini saya akan, kepengen tahu Pak, itu, tadi kan sudah diterapkan setiap 3 minggu itu waktunya 45 menit, nggih? Ya, sudah sangat jelas sekali, sudah bagus sekali. Ah, oke Pak Timbul, kira-kira kapan ya Pak Timbul mau itu memulai metode tutornya itu tadi Pak, untuk tutor sebaya di kelas Bapak itu nggih. tadi kapan? Rencana lebih cepat lebih baik, Bu. Mungkin minggu depan saya akan mulai minggu depan di situ. Jadi nanti minggu depan kita mulai metode tutor teman sebayanya. Jadi nanti biar karena sisa waktu saya mengajar di kelas 5 ini kan tinggal 6 bulan, lebih cepat lebih baik supaya pemahaman konsep anak-anak itu segera meningkat. Oke, Pak, nggih. Minggu depan itu berarti udah bulan November ya, Pak, ya? Nggih, nggih, Nah, nggih. Di bulan November terutama bulan November akhir ini nggih. oh, nggih. Baik, Pak Timbul. Terima kasih banyak loh, nggih. Kita bisa Nggih, berbagi Bu. obrolan hari ini, Nggih. nggih. Saya ingin ya, Pak, minggu depan kita bertemu lagi, boleh ya, Pak, Nggih, ya? siap Bu, Pengen, siap. saya itu kepengen tahu lebih lanjut untuk penerapan tutor sebaya yang Pak Timbul lakukan nanti bagaimana untuk meningkatkan keterampilan berhitung siswa Bapak, nggih. Nggih, Saya ikut mensupport, mendukung nggih dan mudah-mudahan apa yang panjenengan lakukan nanti berhasil dengan baik gitu. nggih Jadi Bu, nggih iya, nanti siap. minggu depan ya Pak saya mau lihat nanti Nggih, nggih. perkembangannya gitu. Nggih Bu, nggih. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Kita bisa ngobrol hari ini nggih, Bu, ngobrol tentang masalah saya. Terima kasih ya Bu ya. Iya, sama-sama Pak Timbul. Saya juga senang sekali bisa membantu Bapak pada siang hari ini. Semoga dipertemukan dalam sehat Nggih. kembali.